Ada nggak dari survei-survei nih BEM UI ternyata menganggap siapa gitu Wididiu adalah pemimpin yang tidak lisepsis gitu kan? Kenapa jadi Coki Parde? Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten podcast politik dan kali ini gue sudah kedatangan seorang tamu yang membuat kehebohan dan keriuhan di jagat media sosial. Selalu orang ini bikin heboh selalu dan itu tidak perlu dijelaskan lagi sebenarnya. Dan hari ini gue sudah kedatangan Valdo Maldini, Ketua BEM UI 2012 ya lo, apa salah gue? Betul. Gue nggak peduli sama BEM soalnya. Betul. BEM UI 2012. Iya. Berkarya. Iya berkarya. Gue nggak tahu lah. Yang jelas nih orang-orang ini nih pada punya baliho banyak di kampus, mukanya dipasang semua dan orang-orang kayak gue nih apaan sih gitu. Ya kan selalu kayak gitu kan ngelihat ini lu ya. Iya. Kelakuan anak-anak BEM gitu. Nggak apa-apa. Bebas. Kan kampus. Oke Dok, gue mau ngebahas soal kehebohan lu di media sosial belakangan ini dan ini kan terkait dengan kritik yang dilempar oleh akun Twitter BEM UI _official yang katanya itu akun di masa lu diubah namanya. Ya, betul. Betul ya? Betul. Banyak yang mempertanyakan juga soalnya gue lihat. Lu kayaknya nggak ada orang yang percaya sama lu atau gimana sih? Iya nggak apa-apa. Tugas gue bukan untuk bikin mereka percaya. Tapi yang percaya mungkin lebih memilih diam aja. Oke. Nah, Dok, apakah menurut lu kritik yang disampaikan oleh BEM UI ini wajar gitu dengan situasi Indonesia hari ini menurut lu? Ya, sebelum ke sana sih gue pengen ngasih tahu sih. Mungkin ini kan sebenarnya perdebatan lokal banget kan. Iya. Isu lokal ini dalam artian di jujur aja Bung Ari ini kan dia nongkrongnya di kelompok diskusi nih ya kan. Kalau saya yang rada-rada pakai baliho gitu ya. Kalau Bung Ari ini di kantin-kantin mojok-mojok 5 orang, 7 orang sampai paling banyak 15 orang gitu loh. Yang biasanya beginian nggak masuk ke diskusi gue terlalu enteng. Karena terlalu lama diskusinya bos. Dan kan ini apaan nih kita baca Karl per halaman kayak ngaji kitab suci gitu, baca Das Kapital gitu-gitu kan. Tapi memang ya itu aja ya. Kelompok-kelompok kecil tuh banyak banget dan perdebatan di kita itu dan di kelompok lu kan juga sebenarnya dosen-dosen itu lo pretelin juga kan? Iya, karena kultur kita tuh egaliter. Jadi itu egaliter guys. Jadi dosen oke, ya dia dosen, dia ngajar, dia ngasih nilai ya karena dia lebih lama, dia lebih dulu baca buku, lebih dulu lahir, lebih dulu masuk UI. Dan ya kita kan sering manggil Mas, manggil Mbak, Bung Rocky Gerung gitu kan. Bung. Walaupun awal-awal gua agak risih. Gua lihat di konten lu tuh lu dipermasalahkan kan. Iya, lu gua sama Rocky padahal ya emang kayak gitu kayak diskusi kita gitu loh. Dan termasuk Rockinya juga alah pertanyaan lu ngaco. Itu biasa aja gitu loh, Bos. Nah, makanya gua ya oke, berarti ini harus kita kasih tahu dulu, Bos. Bahwa di UI itu kita tuh egaliter gitu. Enggak ada lah orang-orang yang anti kritik. Jadi budaya kritik di UI itu biasa aja. Biasa banget ya biasa banget saking banyaknya kritik itu kadang-kadang gue juga oke gitu loh, biasa aja gitu. Nggak ada lah orang yang dilahirkan di kampus Makara ini gitu ya. Itu adalah orang-orang yang anti kritik gitu. Mahasiswa biasanya, yang ke dosen kritis, nggak saling sapa, itu ada Pak. Yang menderita dikasih D terus gitu tuh ada gitu loh. Gue juga ada, gue nggak sapa-sapa dapat A juga. Ada juga tergantung kemampuan lu jawab ujian aja kan. Atau dia kasih udah gue kasih aja lah A daripada ini orang masih tetap di kelas gua gitu kan. Iya kan? Tahun depan ketemu lagi. Iya, jadi ya itu biasa bos. Yang kedua yang mau gue bilang bahwa ini kan argumentasi. Argumentasi ya. Gue yakin harus siap ditantang dong. Lo berargumen gak siap ditantang ya ngapain? Mending gak usah berargumen gitu loh. Dan itu yang dilakukan oleh BEM UI kan. Nah, itu yang dilakukan BEM UI secara sadar menurut gue gitu loh. Dan ketika BEM UI mencoba berargumen, berarti kan BEM UI sedang menghitung ini berapa orang yang akan mendukung dia, berapa orang yang akan tidak mendukung dia. Menolak dia.
gitu kan. Nah kalau udah kayak gini perspektifnya ya ini politik Pak, sikapnya sikap politik, diskusinya, statementnya, argumennya, poinnya, gambar meme-nya bahkan menurut gua ya itu udah political game gitu loh. Jadi kalau udah bilang dukung mendukung, apalagi kalau di politik kan apa ya, switch on lah, saklarnya tuh nyala gitu loh. Lo tuh member gua atau challenger gua gitu loh. BEM UI sedang menggalang membernya kan untuk keputusannya atau statement yang dia bilang gitu loh. Nah jadi itu filosofi yang kedua yang gue kira harus kita dudukin dulu nih sebelum kita ngomong bang bong gitu kan. Ini kan Total Politik kan bukan akun bla 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 yang mengakumulasi views gitu loh. Di tempat Anda yang jadi host. Tidak juga. Tapi AdSense-nya lebih gede. Iya. Itu kan tergantung perspektif gimana mengelola channel YouTube, ya kan? Iya kan penonton macam-macam. Ya nanti dulu. Jangan di situ dulu kita ngegosipin kawan kita. Fokus di sini dulu. Ya, jadi gue pengen bilang bahwa BEM UI itu lagi berpolitik. Dan BEM UI jangan naif bilang kami tidak berpolitik. Oh kritik kami tidak ada kepentingan. Ya kalau nggak ada kepentingan ngapain ngeritik, ya kan? Ya kan? Ngapain lo ngeritik? Oh kepentingan kami rakyat. Ya itu kepentingan rakyat gitu loh. Emang kepentingan siapa? Debu-debu pun punya kepentingan gitu loh. Nah jadi maksud gua banyak lah ya, narasi-narasinya tuh udah banyak bos. Apa Omnibus Law, ITE. Mulai dari akun yang asli sampai akun bernomor-nomor tuh udah banyak nge-tweet itu kan. Iya. Nah kita heran. Iya kayak di konten gue sebelumnya gue bilang. Lo juga bilang di konten gak ada yang baru. Gak ada yang baru gitu loh. Bahkan orang pun lebih banyak, lebih masif, lebih berhari-hari Pak. Iya ada akun yang kerjanya itu doang gitu loh. Doang juga ada gitu. Ada kan. Iya. Nah yang kedua ya BEM UI sudah sadar sih. Gue yakin BEM UI itu udah sadar tentang dukungan. Sudah sadar. Naif sekali. Nggak mungkin Leon itu nggak ngerti itu. Dia aja kepilih dengan didukung melawan orang. Oh iya kan ini organisasi politik ini gitu kan. Ya kalau gue nggak usah bahas lah. Ada ART-nya. Bisa lo cek memang BEM UI itu punya hak untuk menentukan statement politik UI. Mahasiswa UI IKM UI gitu loh. Dan yang ketiga, makanya mereka dipilih secara politis. Iya kan pemilu. One man one vote. Dia kampanye, dia one man one vote gitu kan. Udah kayak pemilu gitu loh. Dan gimana lu misahin ini dari politik gitu loh. Dan ketika seseorang itu sudah sadar dia akan didukung, dia harus siap ditolak. Dan yang ketiga, ini nih data akademik ya kan. Banyak tuh yang bilang tuh perdebatannya nih akademik atau provokasi gitu. Gua nggak ngelihat ada risetnya gitu. Tapi bukan berarti nggak saintifik nih barang. Ya kita respect lah. At least dia tidak cuman nge-state Jokowi lip service. Ada lah. Ya berarti lu mau bilang ini provokasi yang bermuatan akademik gitu. Iya, nuansa akademiknya ada. Ya, tapi dibilang ini tulisan sangat akademik ya harusnya di conference dong. Ada. Bukan di situ tempatnya. Bukan di pernyataan sikap Pak. Kalau gitu pernyataan loh. sikap pasti politik. Pasti politik pernyataan sikap kok gitu loh. Berapa tuh pernyataan sikap yang dikeluarin? Kalau politik lu harus siap untuk di challenge, siap untuk dianggap. Iya dong. Untuk ditolak. Iya dong, karena itu kan filosofi politik itu. Emang ada orang oke, ini BEM UI kita terima aja semua gitu. BEM UI ngajak kita terjun ke jurang gimana? Ya kan? Kan susah Pak. Ya kan? Itu konsekuensi. Gua berpolitik gitu. Gua pulang ke kampung. Apakah semua orang tiba-tiba dukung gua? Ya enggak lah. Pasti ada yang nolak juga Pak. Ya kan? Bahkan dari senior-senior lu menolak apa gimana sih sebenarnya? Gua tuh tentu juga punya hak untuk menolak dong. Ya karena menurut gua bahwa ini adalah statement politik dan gue juga punya argumentasi untuk bilang bahwa secara substansi oke lah ya. Ya oke lah, ada yang on progress, ada yang masih jalan. Ada yang mungkin tidak sesuai sama visi presiden, mungkin ada kalau kita mau telah satu-satu. Tapi ini kalau kita bahas di sini Pak Ari, nah ini bisa nggak live lu ntar malam nih, kacau. Satu acara lagi, satu poin ya. Kita bahas ITE satu, bahas KPK satu, mabuk kita Pak Ari, ya kan? Dan itu tidak dibahas di seminar kan? Nah itu sih yang menurut gua yang terjadi. Jadi kalau dia udah ngomong dukung mendukung, ya jangan marah kalau ada orang yang reject, menolak gitu loh, nggak bisa. Ya jadi
Iya, kalau gue sih membaca ini ya, bukan gue sebagai anak UI gitu ya, baca statementnya Ade, kritiknya dangkal, Itu bentuk penolakan Ade Armando kan? Kata-kata yang biasa aja gue dengar dari dosen. Itu masih kan? baik Bapak. Iya, betul. Kamu tidak bisa berpikir, sering itu terkeluar kan? Ini gimana ini gitu kan? Tapi kita juga sering, lu jangan kemana-mana Mas. Iya, lu jangan geser-geser dulu Mas, jangan lu framing gua nih, bisa gitu juga kan? Kampret juga lu. Iya, Gitu kan? ada juga yang kayak gitu kan? Loh kok Bang Ade kayak gini? Apa lu baca ya? Ada juga gitu loh. Ya maksud gua ya itu biasa lah. Iya, tapi apa salahnya dengan BEM UI yang berpolitik, Dok? Menurut gue sih nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Silahkan BEM UI berpolitik. Tapi orang berpolitik yang tadi ya harus sadar dia akan didukung atau di reject. Tapi dia nggak boleh dihukum. Iya. Nah itu yang paling penting. Lu di reject jangan marah. Jangan ngamuk, jangan ngambek, jangan baper bilang semua orang di Indonesia ini tidak peduli sama gerakan mahasiswa. Ya nggak gitu juga. Ya kan selesai aja nih kita bernegara kok kayak gini. Ya kan lu aja jadi presiden. Ya kan kalau semua orang harus dukung lu. Presiden yang nggak didukung karena presiden politik. Iya kan? Ada yang nge-reject. Ya kan? Jadinya ya ini lucu sekali sih. Ya Ade Armando misalnya kan. Nah, lu coba cerita, lu dulu lu menganggap itu gerakan politik atau gerakan moral sih waktu lu jadi gerakan politik lah Pak. Ya. Ini contoh satu kasus ya, Bos Arya. Gua ada beberapa kasus di tweet gua ya, karena tadi kan ini triggernya dari tweet yang lo bilang ya. Iya, gua kalau lu ngelihat tweet lu, udah sih rame lagi nih kawan nih. Ayo podcast gitu. dan gua nggak mungkin nolak. Itu penting tuh. Gua nggak mungkin nolak total politik. Iya, apalagi ya gua perhatiin IG live penontonnya cuma 7 aja lu datang. Ini tenaganya boleh juga nih kawan nih gitu. Enggak lah, total politik gak 7 lah. Ada yang 7. Lebih banyak ayam di rumah gua. Gak lanjut. Oke lanjut. Ya. Sampai mana tadi? Dulu cerita ya. Gua waktu itu bos, pernah waktu itu BBM lah. Itu kasus klasik sebelum Pak Jokowi menetapkan harganya ditentukan presiden tanpa DPR. Ya itu juga lu isu jualan lu kan. Iya, isu dagangan kita gitu kan, menggalang dukungan publik kan. Jadi waktu itu gue tuh terima argumentasi bahwa BBM ini harus naik. Personal opinion, team opinion. Ya, kajian akademik. Kajiannya masuk akal lah sudah. Ini udah nggak masuk akal nih kalau subsidi. Karena harga minyak dunia lagi. Harga minyak dunia itu terpengaruh sekali sama APBN lagi gitu. Naik waktu itu. Kan? Lagi naik waktu itu. Nah, dilalah waktu zaman gue tuh agak aneh tuh. Harga minyak dunia turun bos, tapi minyak dinaikin. Iya. Lucu juga tuh. Gitu. Case-nya waktu gue kayak gitu loh. Aneh juga tuh. Nah jadinya. Tapi untuk mensubsidi BLT kan waktu itu uangnya. Waktu itu SBY memang programnya banyak itu ya. Iya, jadi ada direct cash transfer yang jadi unggulannya. Iya, jadi harga BBM naik nggak disubsidi lagi. Iya, gitu karena butuh realokasi anggaran kan. Karena untuk menutup dampak dari krisis 2009 waktu itu kan. Betul. Walaupun ada commodity boom tapi Tapi itu sebelum itu SBY pertama. SBY pertama. Nah, jadi gue nanya lah kan ke senior, Bang ini kayaknya BBM ini harus kita dukung nih, dinaikkan gue bilang kan. Ke senior tuh gue nanya tuh, ke senior. Masih ada lapor-lapor senior gitu ya? Kan nanya. Leon gak nanya ke gue nih. Tapi mungkin ke senior lain. Jadi tapi kalau Leon nanya ke gue mungkin gimana bentuknya ya, mungkin gue kata-katain juga sih. Tapi bener dia pasti tetap jalan gitu loh. Bener tuh kata-kata gue berarti ya. Bohong kalau senior lu nggak tahu lu bikin apa. Ya gini lah, di situ kan ya lo kan pernah ngonten juga politik kampus kan sebelum ini. Lo coba. Ya itu di situ lo bikin anatominya kan, ada ini gitu. Gue kan researcher. Iya, pasti lo tau lah gitu kan. Walaupun gue dituduh mau jadi jadi komisaris, kampret emang. Jauh bro, kecepetan tuh karir politik gue kalau gue jadi komisaris. Gak, sebenarnya dia udah jadi komisaris total politik. Merangkap dirut, merangkap direktur operasional, direktur keuangan juga. Jadi, tapi diingetin bos, lo hati-hati, lo dukung begitu. Gak bisa BEM UI begitu, lo harus tetap sama rakyat gitu loh.
Oke, harus dekat sama rakyat. Iya, jadi memang defaultnya populisme ya BEM itu. Iya dong, defaultnya itu adalah ya mau nggak mau harus Populis. suportif, partisipatif, Iya, populis, iya. menggalang support, call to actionnya jelas. Itu defaultnya. Iya, jadi mau nggak mau, walaupun Lu secara berarti dulu ikut nangis-nangis depan DPR waktu harga BBM naik itu? oh gue digebuk. Oh digebuk. Digebuk, lebih keren. Nangis-nangis ya. Ya, lebih keren digebuk. Nangis-nangis tapi ada pengawal bos. Gue nggak ikutan tuh. Gue digebuk di atas, bonyok lah. Iya. Tapi waktu itu bos, gue ingat banget tuh. Bahkan untuk membuat BEM UI itu menolak kenaikan BBM, gue pun harus berpolitik. Ke BEM se-UI itu loh. Karena kan kita ada 13 voting dulu. dong. Sekarang berapa? 14. Sekarang mungkin 14 sama 15 farmasi, ya. farmasi, vokasi, Administrasi. farmasi. Via 15 tetap ganjil ya. Lo bayangin bos, 7 lawan 6 itu waktu itu. Terakhir itu BEM FE pasti dukung. oh pasti, FE kesel banget. FE kesel banget, tapi ya biasalah FEUI kan. Aneh kalau BEM FEUI malah menolak Kenaikan BBM. malah menolak kenaikan BBM. Mereka paling tahu hitungan. Mereka paling tahu hitungan. Dia bawa tuh APBN tuh buar gitu kan. Nah ini lo hitung, lo kan anak MIPA nggak ngerti gitu dia kan. Baik, gue bilang kan. Nah BEM FH terakhir berhasil gue geser bos. Itu pun pakai proses lobby, ya kan, untuk lebih partisipatif dong. Kan menggalang dukungan. Ya, berarti lu poinnya kan sebenarnya akhirnya gimana? Ya akhirnya kita berangkat 7 BEM. 7 BEM. Tapi mewakili BEM UI, se-UI. Walaupun waktu kita digebuk yang 6 lagi panas. Kok gue kagak ikut digebuk? Nah, berarti ya artinya kan ini soal politik. Iya artinya kalau ada yang reject ya wajar. Wajar. Di internal pun pasti ada yang reject. Ya jangan lu anggap orang reject nih juga nggak peduli dengan Betul persoalan sekali, kan gitu. Betul, jangan berarti ya orang bebas berargumen lah. Orang bebas mengkritik, ya kan? Ya tapi ya lu juga kalau berargumen ya siap-siap. Nah, tapi challenge. kan mereka dipanggil oleh kampus gitu, terus ya dipanggil oleh kampus lah. Gimana menurut lo? Ya gue juga sering dipanggil. Kan dipanggil doang. Dipanggil, bukan dibungkam. Itu beda, Pak. Kalau dibungkam tuh udah lah nggak dipanggil. Tapi kan Bang Fadlizon bilang pemanggilan ini bentuk pembungkaman katanya. Lo panggil, bungkam itu katanya aja beda. Gue juga sering dipanggil dulu. Itu kan diminta di take down sama rektorat. Apa? Tulisannya itu. Tulisannya itu. Dia kan nggak di take down. Emang ada hukumannya? Kan nggak ada. Iya kan? Kecuali kalau tidak di take down dalam 24 jam gitu kan. Oh, Instagram akan membukukan akun BEM UI. Emang rektorat bisa? Atau KTA lo digunting. Atau KTA lo digunting. KTA, KTM. Biasa kamu sama orang parpol ya. Ada ya. Pernah gunting KTA. Pernah gunting KTA ya. Jadi ya kan nggak ada hukuman gitu loh Pak Ari gitu. Ini kan dipanggil. Biasa dipanggil Pak. Itu sebenarnya bersyukur dipanggil. Biasanya dicuekin bos. Iya kan? Jadi berarti diajak diskusi. Diajak diskusi, ditanya gitu loh. Kan nggak dibungkam. Kalau dibungkam tuh udah landak ngomong, dihalangi. Ya karena gue hidup dalam kulturnya UI ya. Jadi gue agak terganggu gue sama dibungkam itu. Iya. Sejak kapan orang bisa bungkam kita? Di UI. Orang peduli aja udah syukur. Hah? Ngapain sih lo? Ya makanya di awal gue bilang tadi, gue termasuk orang yang nggak peduli lu mau ngapain dulu Dok. Iya. Kecuali bakar-bakar ban tuh kampret tuh. Siapa tuh anggota lu yang bakar-bakar ban tuh? Tiap dia demo tuh ada yang bakar ban. Itu blog sendiri tuh. Ada organisasi lain. Iya, asapnya itu loh bro. Nah, itu aja masalah. Itu memang organisasi yang memang job desk-nya adalah jadi border dan bakar ban. Jadi kalau gua demo tuh kan gua ajak tuh. Oke, organisasi lu bawa apa? Ban bro gitu. Ya. Jadi memang ada tuh macam-macam speknya Pak. Ya, ada yang fokus. Setiap demo lu tuh ada ban itu. Ada ban itu dan itu bukan BEM. Ya. Tapi kan mereka pendukung. Ya syukur lah. Iya. Selalu gue lihat ada ban itu yang selalu gue ingat cuma ban itu tuh. Itu ada kejadian lucu. Ini kampret udah kayak ada kejadian lucu kayak Pak. tawuran nih kata gue. Gue pernah waktu itu kejadian lucu banget. Ini aja di dalam itu juga gini gitu loh. Jadi bakar ban lah nih organisasi yang nggak perlu gue sebut namanya ini. Gue respect sama mereka semua. Depannya jangan. Adalah ketua BMFT datang, bang. Kita lagi blokir rel kereta kan. Jangan dibakar bang ban.
Karena ada panas ini akan memuai ya di rel kereta ini, dan memuai ini akan merusak struktur rel. Ada molekul-molekulnya bergerak. Udah pasti disikat dong. Disikat dong. Tahu apa lu soal ban? Ini specialty gue deh, kalau nggak ada ban gue nggak kerja gitu kan. Saya ini anak teknik bang, saya belajar fisika kata dia kan. Itu terjadi bos. Yang ada rejection pasti. Di dalam aja di reject, apalagi keluar gitu loh. Lu waktu itu gue ingat betul waktu lu mau gue blokir kereta tuh gue syukur-syukurin tuh. Syukur lu kata gue. Jadi mau disikat sama komuter kan lu waktu itu. Gua dikejar komuter. Mereka mau pulang ke Bogor, nggak tahu di kantor di mau maki-maki sama bos. Aduh, gila. Tapi emang waktu itu Pak Jonan lihai juga krisisnya. Ya, tapi gini loh, yang balik lagi ke soal pemanggilan ini, lu kenapa seyakin itu bilang itu nggak ada pembukaman dalam? Ya namanya orang viral se-Indonesia Pak. Se-Indonesia orang udah bahas itu. Ini barang BEM UI ini sejak ini diluncurkan sampai mungkin video ini dibentuk. Nih kita hari apa nih? Ya udahlah, nggak usah dibilang. Ntar lu susah ngetiknya kapan kan? Itu masih trending Pak. Ya kan? Jadi kalau viral ya dipanggil ya biasa aja dong. Yang apa sudahlah viral nggak dipanggil gitu loh. atau sudah bikin sesuatu gak viral. Ya kan kasihan. Ya berarti memang ya ini biasa. Ya nggak ada yang paling kita pastikan adalah didukung, di reject, it's okay. Tapi nggak boleh dihukum. Ya. Nah itu esensi yang paling penting. Kan nggak ada hukuman. Kecuali dihukum di DO, di SP. BEM dibekukan, nggak ada Pak. Nggak ada. Ya, ada. jadi masih aman-aman. Aman-aman aja. Leon tuh gue tadi masih telepon-teleponan kok. Ya. Ya kan? Jadi yang lu bilang dia berpolitik itu masalahnya apa bro? Nggak ada bermasalah. Tapi jangan kesel juga kalau lu di reject. Itu aja. Jadi lu jangan menganggap ini secara naif gitu loh. Ya. BEM UI gerakan moral, independen. Iya kan? Ya kalau lu di reject itu bagian dari kebebasan orang berpendapat juga kan. Dan apa? Gua berpolitik juga punya moral. Iya kan? Itu juga emang nggak berpolitisi ini nggak bermoral semua. Emang mahasiswa doang yang bermoral gitu loh. Dan yang salah satu highlight gua juga di tweet itu, gue pengen bilang jangan jadi one hit wonder gitu loh. Sekali doang nih, gue udah pernah pengalaman soal kartu kuning waktu itu, ya kan? Zadit, sorry nih Zadit, cuma sampai grup WA doang perjuangan kita, kesel banget, ya kan? Nah, jangan sampai nih. Sama berhenti. Lu bilang ada limbah politik, kata-kata itu cukup. Dan itu yang kita rasakan, ya narasi-narasi yang menjadi limbah politik, narasi-narasi yang banyak itu, jangan sampai. Ya gue agak spesifik bilang tuh akun gue yang bikin bos. Jangan sampai ini jadi produsen limbah politik juga nih akun, ya kan? Ya itu yang dikomplain juga sama banyak orang kayaknya, banyak yang nggak terima. Ya maksudnya apa? Ya jangan sampai BEM UI nggak ada bedanya gitu. Kalau cuma sekali Pak. Ya. Berlanjut dong, ya kan? Ini baru pernyataan sikap, audiensi belum, sosialisasi belum, demonstrasi belum, kan panjang proses gerakan. Kalau emang BEM UI serius ya, gue ini juga catatan ya. Ya udah, lanjutin. Dan gue pasti gue menunggu lah. Lebih nggak nih BEM UI tahun ini? Sekarang bulan apa nih Pak? Juni. 6 bulan lah. Oke lah untuk pertengahan ya. Kan startnya Januari. Lebih nggak dari 10 jari gue nih demonya nanti untuk hal ini. Jangan sampai ini lagi santai-santai. Apalagi gue lihat itu Brigade UI yang bikin gitu kan. Anak-anak maba-maba gitu kan. Setahu gue Brigade itu, gue nggak tahu kalau udah diganti ya. Nah jadi jangan sampai ini cuman berakhir di sekali ini doang. Ya berarti ini lu anggap sebagai sebuah ya kebetulan viral dimanfaatin oleh bisa banyak orang di media kalau sosial. Kalau gue ngelihatnya begitu. Apalagi ya udah kelihatan lah blognya. Bung Hari juga udah sampaikan di konten sebelumnya kok. Jangan saya yang sampaikan. Iya kan udah gue sampaikan. Iya tidak boleh. Ya, sesama bus kota dilarang saling mendahului. Jadi Anda tonton dulu yang konten sebelumnya. Penting tuh. Iya ini melihat pola-pola. Pola-pola kan. Pola-pola. Nah tapi maksud gue gini. Apakah lu menganggap bahwa
tindakan mahasiswa berpolitik ini sesuatu yang salah gitu. Enggak. Tapi nggak selesai di sini. Itu yang selalu gue bilang ke anak-anak. Bahwa jalan masih panjang, kawan. Iya. Ya. Ini nggak akan selesai ketika lu beres BEM. Hidup lu bakal normal lagi. Lu harus menentukan path lu selanjutnya. Apakah lu di private, apakah lu di public. Ya, terus dan selanjutnya. Anggapan radikal, kadrun, Taliban segala macam itu kan muncul juga buat menyerang teman-teman mahasiswa. Ya itu konsekuensinya dong. Kan dia udah masuk ke ranah politik. Interpretasi orang kalau udah jadi statement publik ya macam-macam juga. Dan BEM UI mesti ya sanggup dong dibilang kadrun, dibilang apa tadi lagi? Taliban, radikal, ya itu pula lah penangkapan orang, Pak. Iya kan? Ada kalau ya mungkin ya kalau itu barang nyampenya di lu atau di gua gitu. Ayolah sampai pagi kita bahas nih barang kan. Ya. Tapi kan ada orang yang ya sudahlah ini Taliban nih pasti nih gitu kan. Anti Jokowi ini semua radikal nih gitu kan. Habis itu ini pasti ditunggangi nih. Ya gimana? Lu mau ngontrol publik? Ya nggak bisa juga dong. Orang kan bebas juga berpendapat. Tapi lu harus siap. Ya. Itu yang paling penting. Harus siap. Oke, memang berarti pembungkaman tuh ya nggak ada gitu ya. Nggak ada, masih hari ini masih ngomong tidak akan kami take down. Gue lihat juga berita tuh. Terus dia BEM UI mulai posting kajian-kajiannya. Mana ada pembungkaman? Kalau ada pembungkaman ya udahlah, account not detected. Ya tapi ya memang gini juga sih Dok. Ini gue ke hal lain ya ngelihat memang sejarah student activism di Indonesia itu agak berbeda dengan di Amerika Serikat, dengan di Eropa gitu ya. Kita agak-agak mirip sama Latin Amerika lah ya, gitu kan. Karena acuannya ke sana sih. Ya, agak-agak mirip gitu student activist. Salah satunya. Ya, dan apakah ini dalam bentuk ini tadi malam gue kemarin juga bikin konten sama Hensat gitu. Apa katanya? Sehat ya? Sehat, gondrong pandemi katanya. Gondemi katanya kan. Gondrong pandemi. Nah, gue bilang gini sama Hensat, apakah yang terjadi hari ini itu adalah cermin dari bagaimana UI berhadapan relasi UI dengan kekuasaan. Jadi karena dia dengan punya relasi dengan kekuasaan seperti yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri juga di beberapa saat yang lalu, tweetnya yang lalu, bahwa ini adalah cermin dari cara UI menjadi abdi dalam dari kekuasaan sehingga ketika penguasa itu disentil ya adanya respon yang berlebihan gitu ya yang disampaikan oleh UI. Apalagi ini sorry to say, ini gue agak setuju sama Hensat nih. Menterinya, Mas Menteri Nadiem ini bukan orang yang pernah menjadi student aktivis, sekolah di Harvard bos, ya kan? Yang sejarah student aktivisnya berbeda sama kita. Waktu gitu. Gue di luar juga beda. Ya di UK berbeda lagi, gitu. Lah. Ya kan? Dan gimana lu melihatnya? Apakah ini? Ya itu ya, itu ya. Maksud gue. Di situ orang jagoan semua sih menurut gue di UI ya. Dan ya dulu waktu gue jadi student aktivis itu juga sering baca-baca yang dari gerakan Amerika Latin gitu loh. Jadi ada tokoh-tokohnya, ada perempuan waktu itu satu zaman itu tuh agak rising tuh namanya tuh, lupa gue. Itu orang pengen jadi dia semua gitu. Nah jadi melihat bagaimana UI menikmati dialektika ini dan mungkin dibilang apakah orang UI tidak ada di kekuasaan? Ada. Strategis. Ya, abdi dalam dari kekuasaan. Abdi dalam ya mungkin demokrasi yang kita idamkan itu ya memang sedang dipraktikkan sama UI. Ketika kita bisa saling berbicara, saling berdebat, saling menyampaikan pendapat, even kita tahu mungkin ada kawan kita di dalam sana gitu. Ya tapi kan nih responnya agak berlebihan juga dari UI-nya gitu menurut orang gitu. Gua nggak tahu apa yang ada di pikiran rektorat sih. Ya menurut gue sih timing matters kalau untuk handling krisis kayak gini, ya kan. Terus apalagi di era digital kayak sekarang lu bisa di-scrutinize terkait
schedule, terkait isi, terkait termasuk juga surat-suratnya dikoreksi, simbol negara itu kan jadi diskusi lain gitu loh. Nah, tapi memang ini adalah dampak dari, menurut gua ya, dampak dari UU PT yang disahkan di tahun 2012 itu. Ketika kampus yang semakin kalau dulu kan kampus punya otonomi. Sekarang, kalau dulu kan masih banyak bebannya ke negara. Nah, cara menginterpretasi otonomi kampus ini tergantung bagaimana siapa yang terpilih di UI itu menjalankannya. Oke. Sangat tergantung sama bagaimana mereka deliver itu. Ya, misalnya ini otonomi ini platform. Kalau mereka punya urusan banyak sama negara, ya udah ikut negara. Bisa jadi kayak gitu cara dia. Kalau misalnya sama private sector ya udah mereka jadi to serve. Abdi dalamnya private sector. Tergantung based on their interest, ya kan. Tapi menurut gua ini kan Pak Ari ini setahu gua ini baru juga kan. Yang juga ternyata rangkap jabatan di ini jujur ini pertama kali sih menurut gua. Ini harus saya tanya Pak Erik sini kalau bisa ada statement dari beliau ya. Di RUU PS-nya itu kenapa lewat ini di screening gitu loh. Nah, tapi dulu UI di zaman gua Pak Gumilar itu adalah orang yang juga dekat dengan kekuasaan. Setelah itu lanjut Pak Anies, namanya Muhammad Anies, bukan Anies Baswedan ya. Bukan Anies Roga juga. Pak Anies mungkin lebih guyup ke dalam. Nah, Pilrek kemarin pun itu juga banyak faksi. Dan ternyata sekarang kan aturannya rektor ditunjuk presiden kan. Ya, memang suara dulu itu suaranya Menteri Pendidikan tuh bisa bikin buyar guru besar tuh. Iya, bisa setengah bisa hilang semua tuh orang. Nah, itu kan politik juga sebenarnya. Dan Pak Erik tuh anggota MWAUI seingat gua. Erik Thohir. Jadi dia harusnya notice itu. Gua nggak tahu. Ya Pak Arkun, gua nggak kenal beliau. Gua juga baru dengar nama beliau sejujurnya. Kalau dan FEUI ya agak unik sih sebenarnya. FEUI yang ngeritik anak FEUI. Betapa pusingnya jadi anak FEUI. Itu membenarkan gua bahwa kritiknya Bang Faisal kemarin tuh soal FEUI. Bukan FISIP. Lo pernah bahas ini di konten lu sebelumnya? Iya. Ada. Kampus jadi berkoalisi dengan penguasa. FE aja kali dalam hati. Enggak, FEUI bagus. Ini gue yang ngomong. FEUI bagus. Jangan FEUI jangan bully Valdo. Enggak. Gue senang. Bully gue biar terkenal. Ya tapi gitu ya. Jadi aturan main itu tergantung interpretasi siapa leadernya. Itu definisi dari otonomi itu. Tadi. Ya bisa dia mungkin kalau dia rada ke private dia buka SPBU di UI, buka apartemen di UI. Ya kan? Tapi kalau dia rada ke government heavy, ya sudahlah. Kita pastikan radikal ini tidak ada di kampus. Ya, kalau dia agak ke NGO, mungkin ada lagi. Banyak pendekatan aktivisme, KKN, jadi apa gitu. Ini tergantung perspektif leadernya. Oke. Dan itu kita pada akhirnya nge-assess kan. Pak Rektor sekarang itu heavy kemana? Iya. Ya kan? Oke. Dan itu tidak keluar di perdebatan di netizen. Iya, makanya. Aduh, memang total politik ini beda sih. Beda, memang makanya penontonnya nggak ada. Nontonnya segitu aja. Ini ibarat orang nongkrong ya udah. Ya, karena diskusi di netizen kan cuman dual jabatan. Ya, makanya kalau di tempat gua ini, biasanya kalau ini sini mana gitu. Ketahuan gitu kalau lu penonton gue hilang satu itu ketahuan. Karena dia udah kayak jemaah yang berkonsolidasi karena gitu dikit. Ya. Ini si Adil mana ya? Lo bayangin dia udah jadi komisaris dari kapan? Ya. Baru sadar sekarang. Gue sih waktu itu agak notice sih, tapi gue malas ribut aja. Karena ntar dibilang partai politik, intervensi gitu. Susah juga jadi politisi, dikira gampang bersikap. Iya betul. Dan nggak ada masalah dengan kritiknya. Gue simpulkan ya omongan lu, kalau gue salah lu ini agak. Gak apa-apa, kan penafsiran lu terserah lu juga. Iya. Dari gue belajar dari apa yang lu sampaikan adalah pertama kritiknya ya biasa-biasa aja, ya kan. Responnya berlebihan itu terkait dengan posisi UI dengan kekuasaan seperti apa yang terpengaruh dengan UU PT yang membuat pemimpin
di universitas itu memiliki otonomi dan menginterpretasikan otonominya itu ke arah mana. Iya, sesuai dia punya interest. Nah, ini akarnya di situ. Akarnya di situ. Kalau lu mau UI kritis dan independen, cari rektor yang aktivis. Iya, tapi susah terpilih, Pak. Kan pernah coba dulu. Pernah coba. Berat itu, Pak. Berat. Ya, kalau kan? pengen UI jadi kampus yang mewah, megah, ya cari rektor yang sangat private base. Iya. Kalau pengen UI akademiknya bisa ngalahin NTU, cari yang scholar yang serius gitu kan. Ini kan selera juga, ya, Pak. Bahkan kalau di luar negeri kan rektor tuh kan nggak harus profesor kan. Nggak ada. Profesional manajerial aja, ya, Pak. Profesional aja di akhir, tapi secara akademik biasa aja lah. Iya, betul. Jadi intinya ya lu melihat ini nggak ada pembungkaman, nggak apa. Ini kritik yang biasa-biasa aja. Tapi kebetulan rame. Mungkin orang udah capek COVID, gitu kan. Emosi lagi tinggi. Varian lagi banyak. Rasa-rasanya badan ini kena semua gitu loh. Iya. Ada orang nganterin nyawa hari Sabtu. Gokil sih hari Sabtu. Iya. Dan lu menganggap BEM UI berpolitik. Yes. Ya, BEM UI jangan bilang nggak berpolitik dong. Anda itu tidak menggunakan weapon Anda kalau begitu. Ya, dengan itu konsekuensinya ya harus siap dikritik. Harus siap di reject. Betul. Gitu. Ya kalau merejectnya ya sama kayak gua nggak percaya omongan Prabowo atau gua nggak sama kayak omongan Jokowi aja. Kan gitu aja gitu kan. Nggak ada konsekuensinya. Gua nggak percaya Prabowo nih kan. Berarti lo nggak peduli gak sama nasionalis gitu kan? Gua iya betul. Lo nggak percaya Jokowi berarti lo nggak percaya pemimpin yang sangat merakyat. Ya nggak gitu dong. Ya biasa aja. Gua nolak kayak gua nolak caleg datang ke sini. Betul. Ya ini lagi berpolitik. Gitu. Jadi itu lebih jernih kita ngelihatnya. Iya. Dan daripada kita adu kuat kan? Iya, dan seniornya atau teman-teman juniornya dan semuanya ya berhak untuk berpolitik juga dong. Untuk reject dan tidak atau mendukung. Enggak, ya termasuk lu. Termasuk gua. Ya. Walaupun gua BEM UI juga. Jadi kontennya sebenarnya lu akan reject atau lu support? Ya gua reject dong. Karena menurut gua ya kita kan pemilu ini bukan ini ya. Ada hal-hal yang kita sadari bahwa masih progres. Ada yang mungkin tidak jadi visi presiden, ada yang kurang. Dan tadi gue bilang, kita ini pemilu ini bukan memilih nabi tanpa cacat, Pak Ari. Ada salahnya dong. Nah, kalau seandainya BEM UI bilang bahwa Pak Jokowi lip service, ya sodorin ke sini dong. Siapa yang nggak lip service? Ada nggak survei-surveinya gitu loh. Nah, kalau dia bilang misal Omnibus Law, lah Pak Jokowi kan sudah pidato terkait Omnibus Law itu. Masa dia nge-reject omongannya sendiri? Tidak, ya saya sudah berpidato di sidang MPR kan waktu itu. Terus dia tiba-tiba tidak mengesahkan, berarti kan nggak achieve juga dia sebagai presiden. Apalagi KPK, gue punya argumen juga. Pak Jokowi sedang memperkuat peran negara dalam pemberantasan korupsi. Nggak ada yang bisa start sendirian. Apa? UU ITE sudah dilakukan sama Kapolri, ya kan? Sudah jalan prosesnya. Materi-materi. Gitu. Iya kan, materi-materi surat-surat itu loh. Nah jadinya kan kita juga punya argumentasi, Pak. Kalau ngomongin lab service, nah kita pengen nanya juga ke BEM UI. Kalau ada pemimpin yang lip service, yang nggak lip service siapa? Ya kan? Gue ya politik kan gitu pertanyaan lanjutannya. Ya gue juga berpolitik dong. Gue pengen tahu juga BEM UI ini siapa? Yang dia bilang pemimpin yang nggak lip service, ya kan? Ada nggak dari survei-survei nih BEM UI ternyata menganggap siapa gitu Wididiu adalah pemimpin yang tidak lip service gitu kan? Kenapa jadi Coki Parde? Misalnya gitu kan? Jadinya gitu Bos Ari. Kita jadi kan. Kita bisa bahas konten ini nih bisa sampai pagi kan? Ya, kita bahas satu-satu. Ya tapi secara umum lo reject karena memang lo lihat ada yang ada progres, ada yang memang terhambat, ada yang jadi visi presiden, ada yang tidak gitu. Ya, jadi memang ya ini dalam politik kenegaraan ya ini hal yang normal saja gitu. Betul. Jadi menurut lu siapa yang nggak lip service, Dok? Yang tidak lip service menurut BEM UI adalah. Oke, kita jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.